Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Baik, Bu. semoga kalian selalu sehat ya. Oke, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak Bu, tidak. Tidak. Oke, sepertinya masuk semua ya hari ini. Udah pada sarapan belum nih sebelum masuk sekolah? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah, Ibu. Oke, bagus. Karena kalau misalnya belum sarapan, nanti kita sulit untuk mengerti pembelajaran hari ini. Oke, langsung saja ya, kita masuk pembelajaran hari ini. Nah, ini pembelajaran hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, terus selanjutnya matematika, dan SBDP. Oke, sebentar ya. Nah, berikut tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks berjudul Aneka Benda-Benda di Sekitar Kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang keempat, dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Selanjutnya, yang kelima, dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Yang keenam, dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Yang ketujuh, dengan menirukan tepukan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Dengan mengiringi tujuan pembelajaran terakhir yaitu dengan mengiringi lagu dengan tepukan, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan tepat. Oke. Kita masuk ke materi. Nah, setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada benda yang berukuran kecil. Ayo anak-anak, perhatikan benda-benda di sekitar kita, bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Oke, next. Benda-benda di sekitar kita. Benda manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga termasuk benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan termasuk benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati atau benda tak hidup. Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Nah, manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas?
Nah, cahaya dan panas bukanlah suatu benda karena cahaya dan panas tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Oke, nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Nah, panas api unggun ini termasuk benda apa bukan ya, anak-anak? Ayo, panas api unggun termasuk benda atau bukan? Bukan ya, Bu? Bukan, Bu. Iya, betul, bukan benda. Kenapa tuh alasannya bukan benda? Karena tidak bisa digenggam, Bu. Panas. Iya, Karena mudah hilang. ya, jadi panas api unggun itu bukan termasuk benda karena benda itu, kalau yang termasuk benda itu menempati ruang dan dapat ditimbang. Nah, kalau minyak goreng termasuk benda bukan ya? Benda, Bu. Benda, Bu. Ya, betul sekali. Cahaya lampu? Bukan ya, Bu? Ya, betul. Karena tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Kalau ember? Benda, Bu. Ya, Benda, Bu. betul. Es? Es batu? Benda, benda, tapi bisa mencair. Ya, karena es batu ini memiliki massa dan menempati ruang. Kalau balon? Benda, Bu. Betul. Kalau suara? Bukan, Bu. Bukan benda. Ya, Bukan, Bu. ya betul sekali. Pintar sekali ya. Radio? Benda, Benda, Bu. Bu. Ya, benar. Karena radio menempati ruang dan dapat ditimbang. Lalu, kalau hewan yang terakhir? Benda, Bu. Benda. Benda, Bu. Benda. Ya, hewan ini termasuk ke dalam benda hidup. Oke. Nah, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekitarmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Nah, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, kalau ini sifat fisik benda menurut ukurannya. Jadi, benda itu memiliki beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Nah, kalau ini berdasarkan sifat fisik benda berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda yang berada di bawah ini. Ada yang berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini menurut berdasarkan warnanya. Ciri fisik benda berdasarkan warnanya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikanlah warna-warna benda di bawah ini. Ada yang berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warnanya. Nah, di sini Ibu sudah mengelompokkan benda berdasarkan warna. Ibu pilih warna putih. Jadi benda yang berwarna putih itu ada lantai keramik, buku tulis, buku gambar, papan tulis, dan Eternit. Nah, kelompok yang kedua ini berdasarkan bentuknya. Ibu memilih yang berbentuk lingkaran. Ada jam dinding, bola, selanjutnya ada uang logam, kompas, dan yang terakhir, tutup tempat minum. Kelompok yang ketiga, benda berdasarkan ukuran. Ibu milih ukuran besar, yaitu ada benda lemari, meja, kursi, rak buku, dan yang terakhir, gedung sekolah. Oke, kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda.
Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Nah, ini Ibu kasih tugas ya. Nanti kalian kerjakan kerjakan tugas ini. Jadi mengelompokkan berdasarkan jenis. Benda itu berdasarkan jenisnya ada benda hidup dan ada benda mati atau benda tak hidup. Selanjutnya sifat fisik itu ada ukuran, bentuk, dan warna. Selanjutnya berdasarkan cirinya itu yang mempunyai massa dan yang mempunyai berat. Oke. Nah, apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ada yang tahu nggak ini benda apa ya, anak-anak? Penggaris, Bu. Ya, Penggaris. betul. Kalau ini? Meteran. Ya. Ukuran. Meteran. Biasanya ini digunakan oleh para penjahit untuk mengukur baju. Selanjutnya kalau ini? Itu Bu, meteran gulung. Ya, betul. Biasanya dipakai oleh tukang bangunan kalau meteran gulung. Kalau ini? Ada yang tahu? Katrol bukan, Bu? Kalau meteran Bu, dia buat ngukur tanah gitu Bu. Iya, benar-benar Novika. Kamu betul. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelajaran matematika. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm atau cm. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Nah, ini merupakan satuan panjang. Jadi, dalam satuan panjang ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, agar mudah mengingat ini, Ibu ada caranya yaitu dengan nyanyian. Kayak gini nih anak-anak. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Coba Novika, ikutin Ibu nyanyi menghafal satuan panjang. Oke Bu. Ayo Bu. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Wah, pintar sekali. Oke, kita next. Nah, tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di slide selanjutnya. Oke, nih Ibu mempunyai penghapus. Berapa panjang penghapus ini ya anak-anak kira-kira? 3 cm, Bu. Nah, benar sekali. Oh, ini krayon hijau, panjangnya berapa? 7 cm, Bu. Oke, betul. Nah, kalau yang ketiga, krayon biru. Ini panjangnya berapa ya? 10 cm, Bu. Ya, benar sekali. Oke, kita next. Nah, kalau pensil ini, pensil panjangnya berapa ya ini anak-anak? 6 cm, Bu. Nah, ya betul. 12 cm. 12 cm, Bu. Kalau ballpoint? 11 cm. Ya, betul sekali. Ih, udah pada pinter-pinter ya. Oke, benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Nah, nih, berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis, yaitu ada gitar, biola, terus rebab, dan tifa, dan lain sebagainya. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu.
Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Kalau 5, ketukannya kuat. 2, ketukan sedang. 1, ketukan lemah. Ikutilah pola irama berikut ini. Nah, pola yang pertama, angka 5 ketukan kuat. Terus kalau 2 itu ketukan sedang. 5 kuat, sedang, kuat, sedang. Kalau pola kedua, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Kuat, lemah, lemah. Nah, pola ketiga ini kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Nah, next. Oke, kita lanjut saja langsung ke kuis. Itu yang pertama, soal pertama. Segitiga, bulat, kotak adalah penggolongan benda berdasarkan A. Warna, B. Bentuk, C. Ukuran, D. Kegunaan. Apa ya kira-kira jawabannya? Yang B, Bu. Bentuk. Oke, betul sekali yang B. Oke, soal yang nomor 2. Gambar di samping biasanya digunakan untuk mengukur Panjang lingkar pinggang, Bu. Oke, betul sekali. Selanjutnya yang nomor 3, lagu gembira biasanya menggunakan tempo cepat yang B. Nah, benar sekali. Oke, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kali ini. Sebelum menyelesaikan pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya.